Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, seperti biasa kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Naml ayat ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون
A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut. Illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu yang kemarin kita bahas, yaitu berkaitan dengan kaum Samud, ya Pak ya. Kaum Samud, di sana ada saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh ini juga Nabi yang diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya untuk mengabdi hanya kepada Allah. Ini kalau orang itu sebenarnya kalau mengabdi kepada Allah dengan tulus, Pak, maka Allah pun akan menerima dengan segala-galanya dan pasti kebutuhannya itu akan dilengkapi, Pak. Dalam ayat itu dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'alhu mahrajan min haitsu la yahtasib. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikannya akan memberikan rizkinya itu yang tidak diduga-duga. Ini kalau dasarnya mempunyai keimanan yang benar, Pak. Ya, jadi kalau orang itu benar-benar takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari arah yang tidak diduga-duga. Ini kalau pakainya ukuran materi itu ya susah ya Pak ya. Yang namanya rizki pasti ukurannya duit. Yang namanya rizki pasti ukurannya harta. Nah ini yang kadang-kadang tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan kesehatan kepada kita ya Pak ya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu
kalau lagi sehat nggak terasa bahwa itu adalah kenikmatan. Kalau dicoba sedikit aja, katakanlah jari atau mata, jarinya kesleo, waduh sakitnya luar biasa. Mata kelilipan, keganggu mau lihat. Gigi sakit, senut-senut, ada suara, itu pengennya diem gitu. Karena getarannya sampai ke saraf gitu kan ya. Apalagi kalau ada bedug dipukul itu waduh sakitnya luar biasa Pak. Dung 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 itu getarannya sampai ke gigi. Nah itu kalau orang itu kena sakit gigi. Nah ini ya, jadi orang itu merasakan itu suatu kenikmatan ketika diganti dengan yang lain. Ya kalau itu tiada baru terasa keberadaannya, kenikmatannya itu baru terasa. Nah ini ya, jadi para nabi itu mengajak kepada umatnya itu untuk meraih kenikmatan yang paling tinggi, bukan sekedar kenikmatan duniawi. Kalau orang itu memperoleh kenikmatan yang tinggi, urusan duniawi itu pasti akan diperolehnya, itu pasti. Ini kalau para wali ya Pak ya, para wali itu bergerak, bekerja, itu tidak ada yang tidak karena Allah. Semuanya itu karena Allah. Jadi sekecil apapun kelihatannya, dia itu sandarannya itu karena Allah. Bukan karena ingin memperoleh sesuatu, bukan karena ingin memperoleh upah atau ingin memperoleh jabatan, itu tidak. Ini ada kisah Pak. Bapak suka memperhatikan itu enggak Pak? Suka berziarah enggak Pak? Udah enggak ya, lama ya. Penting berziarah Pak. Kalau para wali Pak, para wali itu rumahnya enggak ada yang pakai itu Pak. Pakai genteng yang terbuat dari, genteng itu kan terbuat dari tanah. Para wali itu rumahnya itu kebanyakan pakai ilalang, ininya tutupnya. Kalau enggak itu pakai kayu Pak, kayu yang dientep. Yang sekarang itu di rumah-rumah elit itu seperti itu, pakai kayu yang dibelah-belah, yang ditipis-tipis terus dientep. Itu para wali. Apa filosofisnya Pak? Masih hidup kok udah ditutupin tanah itu. Nah itu, jadi masih hidup kok udah ditutupin tanah. Jadi kalau orang itu rumahnya ditutup pakai genteng, itu berarti sudah ditutupin tanah itu. Genteng itu kan dari tanah kan. Nah itu, jadi para wali itu nggak ada yang seperti itu. Jadi para wali itu biasanya pakai ilalang ataupun pakai kayu. Itu para wali. Bukan karena praktisnya, bukan. Ya itulah filosofisnya luar biasa. Dia itu tidak hati-hati. Ya jangan sampai istilahnya itu masih hidup dianggap udah mati gitu. Ini kan banyak ya orang yang masih hidup dianggap sudah mati. Ya bergerak tidak, bertetangga tidak, bermasyarakat tidak, memberikan pembelajaran tidak, belajar juga tidak. Nah itu ya udah kayak orang mati itu. Apalagi kalau senangnya tidur ya Pak ya. Ya udah sama dengan orang mati itu. Jadi tidak hanya kelihatannya, ya memang mati gitu. Nah ini. Ya. Jadi ketika Nabi Soleh itu mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi. Ya, menyembah ini kan dari kata abdun, itu mengabdi. Nah di sini u'budullah, mengabdilah kalian. Mengabdi itu banyak bentuknya nanti. Kalau mengabdi itu ya bisa jadi yaitu sholat 5 waktu. Menyembah Allah itu mengabdi. Melaksanakan semua kegiatan yang tidak lain disandarkan kepada Allah, itu juga mengabdi. Segala sesuatunya itu bukan karena hajat individu, hajat kepada orang lain, tapi hajat karena Allah. Nah ini,
Ya, jadi ini yang dimaksud dengan pengabdian. Namun demikian mereka itu terpecah menjadi dua. Ya, memang kalau di dalam Al-Qur'an itu digambarkan inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafura. Jadi ketika Allah sampaikan kepada umatnya, kepada makhluknya untuk mengikuti petunjuk Allah, itu ada dua, ada yang menerima, ada yang kufur, ada yang bersyukur, ada yang mengingkarinya. Artinya di sana itu menjadi kudrat, sudah menjadi ketentuan bahwa pasti ada dua kelompok, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini Pak, kalau zaman sekarang itu riya itu ada ulama yang menyatakan membolehkan, Pak. Riya itu zaman sekarang ada ulama yang membolehkan. Jadi kayak riya itu kan artinya di-upload di medsos. Sekarang ya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Jadi bahkan kalau seorang alim itu harus menunjukkan bahwa dia itu kompeten. Ya, jadi kalau orang itu riya, Pak, riya itu kan artinya memamerkan. Sekarang itu semua orang itu banyak yang memamerkan dirinya, baik itu orang yang tidak pintar ataupun pintar, orang yang mempunyai kompetensi ataupun tidak mempunyai kompeten, mereka itu ngomong. Nah, kalau kita itu membiarkan orang-orang yang tidak mempunyai kompeten itu ngomong terus, banyak ngomong, dan akhirnya banyak diikuti oleh orang lain, maka tersesat. Yang salah siapa? Yang salah orang pinter yang diem saja, orang pinter yang tidak menunjukkan kompetensinya. Nah ini, jadi orang pinter itu harus menunjukkan aku pinter, begitu, aku bisa. Artinya apa? Akulah yang mempunyai kompeten untuk menyampaikan itu. Jangan sampai kita itu mengikuti orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi. Nah, makanya penting. Makanya seorang alim itu ketika memberikan pembelajaran itu tidak hanya melulu materinya, tunjukkan bahwa dia itu mempunyai kompeten-kompeten yang lain. Ini dua kelompok, Pak, ya. Riya itu ternyata, Pak, kalau Bapak perhatikan, orang riya itu ada yang kompromi, Pak. Ada yang kompromi. Jadi umpamanya saya kepengin namanya itu tenar. Nanti ngajak dengan saudara kita, katakanlah Zaid. Zaid, kita buat konfrontasi yuk, tapi pura-pura. Nah, ini riya yang seperti ini yang berbahaya, Pak. Kan kalau zaman sekarang itu orang itu riya itu di sana yang menunjukkan dia itu lagi perang, ya, lagi ribut. Ya memang orang itu kadang-kadang ada istilah begini, kalau berita yang tidak baik itu baik disampaikannya. Karena Pak, nanti banyak yang mengikutinya. Jadi umpamanya satu, dia itu bilang dengan menunjukkan menjelek-jelekan ajaran agama, begitu ya. Nanti yang satunya dia menunjukkan, oh si fulan itu nggak benar itu. Nah, ada kompromi. Nah, ini riya yang seperti ini yang berbahaya, Pak. Dan ternyata tidak di kalangan orang-orang tertentu yang suka memamerkan, yang kerjaannya itu memamerkan, itu kayak artis kan, Pak, ya. Itu kan kerjaannya memamerkan. Tidak hanya itu. Ternyata ada juga, Pak, orang agama yang kepengin followersnya banyak, itu juga membuat kompromi dengan temannya. Pura-pura dia itu berbeda pendapat dan menjelek-jelekan. Nanti ada yang mendukung, ada yang tidak kan. Nah, itu yang riya yang berbahaya, yang tidak mendidik. Tetapi yang penting followersnya banyak, nanti dia akan memperoleh upah. Ya, itulah ya, Pak, ya. Zaman akhir ini
kita itu jangan membeo, jangan ikut-ikutan. Apa dasarnya dia itu menunjukkan perbedaan? Apakah benar-benar karena Allah atau memang untuk memperoleh kehidupan duniawi? Kalau dasarnya ingin memperoleh kehidupan duniawi, nah itu yang berbahaya. Makanya tadi dari awal para wali itu tidak ada yang kompromistik untuk memperoleh followers dengan menjelek-jelekan agamanya, itu nggak ada. Ya, jadi disinilah para wali itu tujuannya karena Allah semua. Nah, untuk mencari orang yang karena Allah itu susah, Pak. Biasanya, Pak, ini sering saya sampaikan, orang itu di satu perkumpulan itu sama-sama satu perkumpulan. Tetapi nanti di akhirnya itu ketika keluar itu tempatnya masing-masing. Ya, tempatnya masing-masing. Ada yang ini kalau saya umpamakan itu yaitu santri gitu ya, Pak ya. Santri itu kalau kita umpamakan keberadaan di pesantren itu kayak di hutan. Ya, jadi nanti kalau ketika panen, ketika dia pulang. Nah, ketika panen kayu yang ada di hutan itu kan biasanya kayu-kayu yang umurnya lama ya Pak ya. Umurnya yang lama biasanya berkualitas. Nah, nanti dia itu ada yang dijadikan jerumpul, ada yang dijadikan usuk, ada yang dijadikan pintu, ada yang dijadikan perhiasan dan seterusnya. Itu sesuai dengan mutunya. Ya, jadi sama-sama dia itu menimba ilmu, ternyata kualitasnya beda. Sama-sama dia itu berada di hutan, ya, tapi kualitasnya beda. Ada yang jadi kayu bakar, kalau di kayu, ada yang dijadikan sebagai perhiasan dan seterusnya. Manusia pun demikian. Sama-sama dia itu menimba ilmu, tetapi keluarannya dia itu tujuannya bukan karena Allah, mempunyai ilmu untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan. Nah, di sana orang itu bilangnya seru, bilangnya begitu, padahal settingan. Nah, inilah zaman sekarang itu seperti itu, Pak, adanya. Ya, kalau orang itu, Pak, kalau mempunyai di medsos terus followersnya banyak, itu dapat duit banyak juga, Pak. Makanya ya di YouTube atau di mana aja, Pak, apa itu yang penting dia itu mempunyai pengikut banyak, maka di sanalah dia akan memperoleh upah. Makanya ada yang kemasan-kemasan itu beraneka ragam semenarik mungkin. Nah, ya diviralkan gitu. Nah, ini adanya seperti itu. Nah, oleh karena itu makna ria ya gini, Pak, sama, Pak. Kan ada orang yang memberikan infak ke masjid. Ada yang bilang nggak usah diumumkan ya. Baik, saya kira itu baik. Enggak salah. Nanti sebagai pengurus itu berkewajiban mempertanggungjawabkan. Maka diumumkan, nggak apa-apa. Jadi ini juga namanya ria. Nah, yang penting yang memberikan itu sudah pesan. Kalau yang memberikan, yang menerima terus membuat pengumuman, itu bukan niatan dari orang yang memberi. Nah, di sini ria dari orang yang menerima itu sebagai tanggung jawab. Arti tanggung jawab itu banyak banget, Pak. Memberitahukan ada si fulan memberikan sekian ratus ribu untuk kepentingan masjid. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan untuk si fulan dan seterusnya, terus dipanjatkan doa. Nanti yang lain ikutan, iya, kalau begitu saya nanti punya rezeki, saya infakkan untuk masjid, insya Allah dapat doa. Masa doanya orang-orang yang ahli ibadah tidak dikabul? Ini termasuk mendidik, penting disampaikan. Ya, penting disampaikan. Jadi nanti yang lain, umpamanya ada orang yang ekonominya pas-pasan, kok bisa berinfak? Orang yang berlebih apa nggak malu di hadapan Allah? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ria itu banyak bentuknya. Jangan kita itu membabat semuanya, nggak boleh. Karena apa? Ada dimensi batin, hati
yang kadang-kadang kita tidak tahu sesungguhnya. Ya, ini kan pernah saya sampaikan ada beberapa kisah gitu ya Pak ya. Kisah itu ada orang yang kelihatannya nurut dan dia memang nurut hatinya gitu ya, maka dia pun dimasukkan dalam surga. Ada orang yang tidak nurut, ternyata hatinya dia itu sangat-sangat hormat. Ini ada kisah ya Pak ya. Orang itu berada di neraka. Ketika di neraka dipanggil oleh Allah. Kedua-duanya dipanggil. Ditanyalah penduduk neraka tersebut. Hai fulan, enak kamu di neraka? Kata Allah. Enggak enak ya Allah gitu. Terus yang keduanya juga tanya. Yang kedua, hai fulan, enak kamu di neraka? Enggak enak ya Allah. Tapi Allah mencoba memerintah kepada keduanya. Sikap keduanya itu berbeda-beda Pak. Yang satu diperintah lagi, hei fulan, yang pertama, kembali kamu ke neraka. Langsung lari dia. Lu katanya nggak enak, malah lari ke neraka gitu. Terus dipanggil oleh Allah, hei sini. Katanya nggak enak, tapi kenapa kamu lari ke neraka? Saya suruh ke neraka. Saya nggak mau mengulangi perintahmu, melanggar perintahmu lagi ya Allah. Oh seperti itu, berarti dia sudah bersih. Maka dia pun dipanggil oleh Allah masuk dalam surga. Nah ini artinya begini, kalau kita itu sudah pernah berbuat salah, pernah melanggar Allah, jangan diulangi ya Pak ya. Artinya itu, jangan kejebur di dalam lubang yang sama. Itu namanya orang EO. Orang EO. Nah yang kedua, ketika diperintah oleh Allah, hai fulan, masuk ke neraka. Lalat, lelet gitu. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu kelat-lelet? Saya tuh selalu husnudzon kepadamu ya Allah. Aku dipanggil itu, kamu mengetahui bahwa neraka itu tidak enak. Dan yakin aku ini akan dimasukkan surga. Ya udahlah, kamu masuk surga. Nah ini. Jadi ada dua yang berbeda, semuanya itu husnudzon kepada Allah, semuanya itu mengikuti kehendak Allah, perintah Allah, maka dia masuk surga. Makanya kelihatannya mereka itu ria, gitu ya Pak ya, tetapi niatnya itu ada dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah ini penting. Loh, kok kesana-sana Pak ya, padahal ini tentang Nabi Soleh ya. Ya jadi yang diteruskan di sini Nabi Soleh menyatakan, kenapa engkau keburu-buru berbuat buruk daripada kebaikan? Dia malah menyalahkan. Ini kan kayak adatnya orang sekarang Pak ya. Dia itu keblangsak, nyalahin orang. Itu menjadi kebiasaan zaman sekarang. Nah di sini pernyataannya, qalu at-tayyarna bika wa bimam ma'ak. Qala ta'irukum indallahi bal antum qaumum tuftanun. Jadi aku ini seperti ini karena ulahmu dan teman-temanmu, gitu kata mereka. Tetapi dijawab oleh Allah, nasibmu yang seperti ini bukan karena aku, tetapi karena kehendak Allah. Kehendak Allah ingin apa? Ingin menguji terhadap kita semua, terhadap kalian juga. Jadi orang-orang yang beriman diuji, orang yang tidak beriman diuji, semuanya itu adalah ujian. Yang beriman, sudahkan kebersihan hatinya itu? Sudahkah atau belum? Atau masih dalam tarapan bibir saja? Beriman, tapi hatinya tidak tergerak. Nah ini, ya jadi semuanya itu ujian. Ya sama Pak, orang kaya itu diuji. Orang miskin diuji. Bukan berarti orang yang kaya raya itu lagi disayang Allah, bukan. Semuanya itu pemberian Allah yang berikan kepada kita, itu ujian. Orang kaya jangan dikira yang sudah berlebih di sana itu tidak hanya zakat. Tidak hanya zakat. Ada lisa'ili wal marhum. Ada hak untuk orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak bisa bekerja sama sekali. Ya, jadi kaya itu bukan kehendak kita sebenarnya Pak. Miskin juga bukan kehendak kita.
Kaya itu ya karena yang Allah memberikan. Ya kalau Allah itu berkehendak, walaupun dia sudah difasilitasi untuk memperoleh secara akal sehat, dia untung, musibah nimpa bisa jadi. Siapa yang tahu ada musibah? Apakah kehendak dia? Bukan. Begitu juga orang, semuanya orang pengen sempurna, tapi dilahirkan dari ibunya itu beraneka ragam. Ada yang bisa ngomong lancar, ada yang tidak bisa ngomong, ada yang dikasih kebutaan dan seterusnya. Nah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang sehat, tanggung jawab orang yang berlebih kalau dia itu miskin. Nah ini ya, jadi disinilah orang-orang Nabi Soleh itu menyatakan demikian. Nah di sana ketika Nabi Soleh itu diberikan mukjizat oleh Allah, di sana ada onta yang besarnya luar biasa, dan dia itu bisa memberikan kebutuhan orang sekitar, orang-orang yang miskin, memperoleh air susunya, malah dibunuh. Padahal Nabi Soleh bilang jangan dirusak, jangan dibunuh. Ini lagi-lagi Pak, orang-orang yang membunuh itu ya karena ada kepentingan duniawi. Mereka orang-orang kaya merasa terganggu dengan keberadaan onta, karena onta tersebut itu minumnya banyak, sehingga tempat-tempat yang diminum itu berkurang, tidak untuk hewan-hewan mereka. Karena mereka merasa terkurangi, terganggu, maka dia pun nyuruh kepada beberapa orang untuk membunuhnya, yang akhirnya azab Allah itu datang. Nah ini ya, ini apa itu gambaran orang-orang yang hidupnya itu bukan karena Allah, tetapi ingin memperoleh kehidupan duniawi yang sebanyak-banyaknya. Bapak kalau makan itu enakan yang lauknya banyak atau yang seperti apa Pak? Yang lauknya banyak Pak ya? Kalau itu berarti ngikutin syahwat Pak. Kalau pengen makan banyak, pengen nafsu makan ada, makannya ketika lapar. Ketika lapar. Jadi orang-orang sufi itu Pak, orang-orang yang bersih hatinya itu ketika mau makan ya lauknya lauk lapar. Maka enak. Yang pagi udah makan, jam 12 udah dikasih sama istri sediain. Ya nggak, masih kurang, makanya nafsunya masih kurang. Dibilangnya apa? Nyalain istri. Masa kayak gini-gini aja. Padahal nafsunya belum ada. Ya kalau sekiranya itu apa itu pagi makan, ya nanti sore lah makannya. Ya, nah ini yang kadang-kadang orang itu merasakan nafsu makannya kurang, orang kenyang, ya iyalah. Nah ini, jadi lauk yang paling nikmat itu lapar. Lauk yang paling nikmat itu lapar. Ya kalau kita itu makan ketika lapar, nah itu sehat Pak. Kalau lapar kok belum lapar kok makan, nambah itu kerjaan khusus. Kalau beban yang terus-terusan itu kan jadi penyakit. Kalau terlalu banyak usus itu beban, kesel dia Pak. Kalau kesel dia bisa luka, gitu. Iya kan? Kalau kita kesel kan bisa luka, sakit hati gitu ya. Ayo kita teruskan kaji kita. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Fatilka buyutuhum, dan itulah rumah-rumah mereka. Tilka itu isim isyarah ya Pak ya, tilka. Dzalika, kalau tilka itu untuk muannas, untuk perempuan. Kalau al-jam'u muannasun. Jadi kalau jama' itu muannas, maka pakainya tilka. Tilka buyutuhum. Buyutuhum itu jama' dari baitun, rumah-rumah mereka. Kalau hu baitahu itu rumahnya, kalau hum itu rumah mereka.
tilka buyutuhum khawiyatan bima dzalamu. Jadi rumah-rumah mereka itu hancur. Karena apa? Karena perbuatan zalim mereka. Bima dzalamu, karena perbuatan zalim mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun, bahwa sungguhnya itu semua adalah petunjuk, pertanda liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengerti. Jadi mereka, Pak, orang-orang Samud itu rumahnya itu lulu lantah, Pak. Jadi kalau digambarkan itu genteng-gentengnya itu ambruk. Makanya kalau di Timur Tengah sana, Pak, itu banyak peninggalan-peninggalan di zaman dahulu yang tinggal puing-puingnya. Jadi dulu itu orang itu sudah sampai pada puncak kejayaannya, dan itulah sebagai bukti mereka itu mempunyai kejayaan. Namun demikian, kejayaan itu tidak diikuti dengan ketakwaan. Ya. Jadi orang yang sampai kepada kejayaan tetapi ketakwaannya enggak ada, ya kayak Fir'aun, ya Pak ya. Fir'aun. Nah, itu seperti itu. Makanya disuruhnya seperti apa? Kejayaan iya, ketakwaan juga iya. Seimbang. Jadi kalau orang itu seimbang, mengeruk kekayaan itu tidak pakai aji mumpung, Pak. Kalau orang takwa itu tidak aji mumpung. Mumpung dipercaya, mumpung bisa ngeruk kekayaan, mumpung. Nah, ini. Padahal kalau kita ingat, Pak ya, kan kita disuruh ketika ada orang meninggal itu disuruh untuk ikut, satu menyolati apa ya. Yang kedua mengantarkan, ketiga sampai ke kuburan. Itu sebenarnya pembelajaran, Pak. Pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita itu akan disolati seperti itu. Kita itu akan seperti itu, hanya kain kafan yang membungkusnya. Terus diantar ke sana. Kita itu diiring oleh saudara-saudara kita, hanya sekedar mengiring. Nanti kita akan dimasukkan ke liang lahat, seperti itu sama. Tidak ada harta yang dibawa. Nanti setelah dirapatkan, paling didoakan, terus ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan, kita juga harus tahu bahwa tidak ada yang dibawa kecuali amalan-amalan ibadahnya. Ya, ketika ada di dunia. Jadi di dunia ini sebagai tempat untuk menanam ibadah, amalan-amalan ibadah, pengabdian. Kalau orang yang sudah seperti yang sudah sering ngaji pasti tahu ya Pak ya, kalau mau berbuat suatu bismillah itu sebenarnya memberikan pembelajaran kepada kita juga. Disuruh karena Allah. Mau makan disuruh karena Allah. Ya, jadi itu pembelajaran bagi kita. Jadi bismillah itu sebenarnya mengingatkan, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah, jangan niat karena siapa-siapa. Itu bismillah, Pak. Nah, inilah luar biasanya Islam. Jadi di sana itu dinyatakan semua amalan yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah, seperti apa, Pak? Seperti ya tidak sempurna. Kalau kadal tidak berbuntut gitu. Nah, itu tidak sempurna. Makanya bismillah itu mengajarkan kita untuk niat karena Allah. Itu kuncinya dengan bismillah. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan aku selamatkan orang-orang yang beriman karena apa? Karena mereka itu bertakwa. Jadi ada dua kelompok ya, ada yang mengikuti Nabi Soleh, ada yang tidak mau mengikuti. Nah, ketika itulah terus ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, ini berikutnya tentang kisah Nabi Lut. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisyata wa antum tubsirun. Walutan, dan Nabi Lut idh qala liqaumihi, ketika berkata kepada kaumnya. Ya, kenapa? Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata, qala
itu tidak ada fa'ilnya kan Pak ya, tidak ada kata kerjanya yang mengerjakan. Maka kola itu kembali kepada lut. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Pak ya, ada kola. Kalau bahasa Indonesia kan kalau berkata terus ada yang bekerja. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu kola itu kata kerja, itu mengandung fa'il, mengandung yang bekerja, maka kembalinya kepada lut, yaitu yang dekat Pak, kembalinya kepada yang dekat. Makanya Nabi Lut adalah laki-laki, makanya kola. Siapa yang berkata? Nabi Lut. Ya liqaumihi, kepada kaumnya. Kaum hi-nya juga kepada Nabi Lut. Kaumnya, nya-nya itu kepada Nabi Lut. Atatunal fa'isata wa antum tubsirun. Apakah engkau ini berbuat keburukan dan padahal engkau mengetahui? Nah, ini. Apa sih perbuatannya? A'innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. A'innakum, sesungguhnya engkau latatuna, sungguh mendatangi ar-rijala, terhadap orang laki-laki, syahwatan min dunillah, karena syahwat, karena nafsu, min dunin nisa, selain perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, kamu ini orang bodoh, kamu ini orang yang nggak ngerti. Ya jadi gini, jadi ketika kaumnya Nabi Lut itu kan laki-laki cuma suka laki-laki ya Pak ya, perempuan suka sama perempuan. Jadi kalau dulu itu, kalau Nabi Lut itu di negeri yang namanya Sadum Pak, Sadum. Tetapi kalau sekarang dibilangnya Sodom Pak ya. Nah ya Sodom itu ya karena dia itu laki-lakinya seperti itu, laki-lakinya enggaulin laki-laki, ya. Jadi perempuannya juga dengan perempuan, homo dan lesbi. Nah ini yang ada dulu itu seperti itu. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Bisa nggak ya punya anak? Nggak bisa Pak. Kalau burung aja Pak, burung itu perempuan sama perempuan suka sama suka-sukaan. Andaikan dia nelornya kosong Pak, nggak ada isinya, cuma cangkangnya aja. Ya kebetulan saya punya burung Pak, saya perhatikan, ini perempuan sama perempuan kok seneng-senengan ya. Iya tunggang-tunggangan gitu Pak, gantian gitu. Punya anak, punya telur semuanya. Saya periksa telurnya, lah kok nggak ada isinya. Nah ini, ya jadi ya itulah, perempuan sama perempuan aja nggak bisa. Apalagi laki sama laki-laki. Ya anggar sama anggar ya Pak ya, tak tik tok itu kan ya. Nah, yang seperti itu. Nah, ini ya. Jadi dinamakan Sodom sebenarnya dari Sadum. Sadum. Nah, inilah tempat dari Nabi Lut. Nah, kalau sekarang bilangnya Sodom karena kelakuan-kelakuan yang menyimpang, nyodomi gitu kan ya. Yang memaksakan laki-laki kepada laki-laki. Nah ini dinyatakan a'innakum lata'tunar rijal syahwatan, engkau mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat. Min dunin nisa, bukannya kepada perempuan, padahal kamu itu laki-laki, ya perempuan. Nah inilah kenabian Nabi Lut ditegaskan ketika beliau itu didatangi oleh malaikat. Yang namanya malaikat menyerupai manusia itu ganteng-ganteng Mbak. Ketika ganteng-ganteng, disitulah istrinya itu namanya Waliah Pak. Waliah, ada nggak di sini namanya Waliah? Janganlah, jangan ikut-ikutan Waliah itu ya. Jadi Waliah itu dia memberitahukan kepada tangganya dengan pura-pura. Dengan pura-pura apa? Dengan pura-pura dia itu tanya, ada bumbu dapur nggak? Padahal di rumahnya bumbu dapurnya banyak. Nabi Lut itu banyak. Kok tumben pagi-pagi minta bumbu dapur? Itu ada 2 laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya itu memberikan kabar kepada kaumnya Nabi Lut, kaum laki-laki yang suka dengan laki-laki, datanglah ke rumahku, kira-kira seperti itu.
Ya kan kalau orang dewasa memberitahukannya kan nggak kayak anak kecil ya Pak ya, bisa dengan kata yang lain. Ya kayak umpamanya orang mau pinjem uang, untuk kaum yang udah dewasa kan tidak langsung pinjam duitnya dong, saya nggak punya duit, nggak seperti itu. Pura-pura dia ngomong, ini udah bulannya bayar anak-anak, tapi kayaknya kok belum ada ya. Yang diajak ngomong langsung connect dong. Oh, mau pinjam duit gitu, langsung. Oh, kalau yang nggak connect ya, yang belum dewasa, hehehe, ketawa. Orang lagi kesusahan diajak ketawa, kesel. Ya ini, ya kalau orang dewasa ngomongnya itu seperti itu. Nah begitu juga waliah. Sesungguhnya dia itu ingin beritahukan ada tamu. Nah disitulah dengan pernyataan seperti itu. Makanya Nabi Lut itu menyampaikan kepada kaumnya, hei kaumku, aku punya anak perempuan. Siapa yang menikahi, saya serahkan kepada kalian. Ini saking hebatnya Nabi Lut. Seorang nabi dan membuat pernyataan, ya kalau nabi kan orang pilihan dan berani menawarkan, mengorbankan istilahnya gitu ya. Ya kan, kepada sembarang orang yang penting datang ke situ, mau nikah, nikahilah istri saya. Bukan istri saya, anak-anak saya yang perempuan. Seperti itu. Anak-anak saya yang perempuan, yang mau, noh ambil gitu. Itu artinya sudah luar biasa keterlaluannya dari kaum Nabi Lut ini. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim mir qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawabannya apa? Jawaban kaumnya, usir sajalah keluarga Nabi Lut. Ya, karena tidak sejalan dengan mereka. Usir saja. Dengan menyatakan apa? Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci, bilangnya begitu. Ini kan banyak ya Pak ya, orang yang ngajak kepada kebenaran, mengingatkan kepada kebenaran, malah ngebalikin, sok suci lo, kadrun lo. Nah ini ustadz dibilang kadrun. Nah ini yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya kalau orang itu memberikan nasihat, sudah dipesankan, kata Ali, ungdur maqala wala tangdur mangqala. Siapapun, mau anak kecil, mau orang biasa berbuat maksiat, ya ketika dia itu menyatakan sesuatu yang baik, katakan bahwa itu adalah kebaikan. Jangan melihat orangnya. Ya, jangan melihat orangnya. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu wa qaddarna minal ghabirin. Fa'anjaynahu, maka aku selamatkan Nabi Lut. Wa ahlahu itu artinya di sini ahli itu jangan hanya diartikan adanya hubungan darah Pak ya. Kalau dalam Al-Qur'an. Jadi wa ahlahu ya kalau diumpamakan, kalau yang di sini, yang di masjid ini ahlun. Yang sama-sama orangnya lagi ngaji, itu ahlun. Seiman, itu ahlun. Itu kalau yang ada dalam Al-Quran. Jadi kelompok-kelompok yang seakidah. Makanya karena ada di antara keluarga Nabi Lut yang tidak beriman dan dia lebih cenderung mengikuti kaumnya, maka di sini dinyatakan illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin, kecuali istri dari Nabi Lut itu ditinggalkan. Ya karena apa? Karena ya sekongkol dengan mereka. Ya, di sini ada beberapa tafsir yang menyatakan yang mengajak adalah malaikat yang memberitahukan, hei hai Lut, sekarang kamu waktunya pergi. Dan perlu diketahui, para nabi itu tidak akan pergi kalau hanya diusir umatnya. Para nabi itu tidak akan pergi kalau hanya diusir umatnya. Para nabi bertindak keluar karena diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi tidak seperti kita ya.
kalau kita umpamanya ada di tempat orang yang kebanyakan berbuat maksiat, kita boleh tinggalkan tempat tersebut. Karena apa? Khawatir dia itu akan mempengaruhi kita, anak-anak kita. Ya, itu boleh. Ya, kecuali kalau kita mempunyai kekuatan ya Pak ya, kekuatan mempengaruhi mereka. Nah, itu boleh. Sama begini Pak, orang datang ke dukun. Kalau akidah kita nggak kuat, jangan datang. Kalau akidah kita kuat, sekiranya bisa menaklukkan dia, datangi, nasihati, seperti itu. Ya, jangan ketika kita datang hanya sekedar datang. Kalau orang itu sekedar datang, nanti kepencut. Oh, dia memang ahli sakti, keris bisa jalan, gitu kan? Karena sakti, maka dia ngikutinnya. Nah, repot kalau seperti itu. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Maka diberikanlah hujan. Hujannya itu bukan air Pak, tetapi batu-batuan yang menimpa rumahnya. Dan mereka itu rumahnya hancur, dan disitulah lulu lantah. Dan ada dalam satu riwayat, Sodom, negeri kaumnya Nabi Lut, itu dibalik oleh Allah. Jadi semacam menggoreng Pak ya, menggoreng, terus daerahnya itu disusuk, dibalikan, krep, seperti itu. Ya kalau Allah yang berkehendak ya bisa aja. Ya kalau kita mah nggak ada apa-apanya, kalau di bagian dari dunia nggak ada apa-apanya. Kalau Allah yang berkehendak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah kehendak Allah. Ya, jadi itulah yang dapat sampaikan di PK hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah. Wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa wallahu a'lamu bissawab. Akhir kalam, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.